Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu fi bayani hukmil halfi bi ghairillah wat tawassuli wal istighatsati wal isti'anati bil makhluk, yaitu penjelasan tentang bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan selain nama Allah. Demikian juga penjelasan tentang hukum bertawassul dan memohon pertolongan atau istighatsah dan beristi'anah kepada makhluk. Ya, istighatsah dan isti'anah ini maknanya sama, yaitu memohon pertolongan. Hanya saja istighatsah itu biasanya dilakukan dikala genting, dikala sulit, sementara isti'anah itu dilakukan ya setiap saat, ya, baik itu dikala genting ataupun ya tidak. Nah, jadi ini perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Ya, istighatsah dengan isti'anah. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Pertama, hukum bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum bertawassul. Yang ketiga, istighatsah, dan yang keempat tentang isti'anah. Insyaallah kita akan bahas satu persatu dari pembahasan ini atau perkara ini. Yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, dan yang dimaksud dengan al-half di sini adalah al-yamin, yaitu sumpah. Ya, sumpah. Ya, dan maknanya kata Syekh hafizahullah, wa hiya tawqidul hukmi bi dzikri mu'azzamin ala wajhil khusus. Ya, sumpah itu adalah menguatkan hukum dengan menyebut zat yang diagungkan ala wajhil khusus. Ya, dengan menyebutkan zat yang diagungkan secara khusus. Ini makna al-yamin, yaitu menguatkan hukum dengan cara menyebutkan zat
yang diagungkan ya dengan cara khusus. Lalu kata beliau wa ta'zim, sementara ta'zim itu adalah haqqun lillahi ta'ala. Ta'zim atau pengagungan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fala yajuzul halafu bighairi. Maka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ajma'al ulama'u ala anna al-yamina la takunu illa billah aw bi asma'ihi wa sifatihi. Wa ajma'u ala al-man'i min halfi bi ghairihi. Iya. Kata beliau, para ulama telah sepakat bahwa sumpah itu tidak boleh kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Maka mereka, para ulama, telah sepakat ya terkait dengan larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para ulama telah sepakat akan haramnya hal tersebut. Ya, misalnya bersumpah dengan mengatakan demi ayahku atau demi kakekku atau ya demi Ka'bah, ya, atau menyebutkan selain ya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Nah, karena itu kata beliau, wal halfu bi ghairillahi syirkun. Dan bersumpah dengan selain Allah itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan. Ya, walaupun yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Ya. Jadi yang dimaksud syirik di sini adalah syirik kecil. Nah, lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka wa huwa syirkun asghar. Kata beliau, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kufur, ya, dan yang dimaksud di sini adalah kufur kecil. Aw asyraka, atau dia telah syirik, ya. Dan yang dimaksud juga sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, wa huwa syirkun asghar. Ya, dia termasuk syirik kecil. Dan perlu diketahui bahwa ya, syirik kecil itu termasuk dosa yang sangat besar. Ya, sebagaimana telah berlalu pembahasan riya. Ya, riya itu termasuk syirik kecil. Tapi ya, walaupun dikatakan syirik kecil, namun itu termasuk dosa yang sangat besar. Nah, iya. Jadi dia adalah syirik kecil. Illa idza kana al-mahlufu bihi mu'azzaman 'inda al-halifi ila darajati ibadatihi lahu fahada syirkun akbar. Kecuali kalau yang dijadikan sebagai objek sumpah itu
ya, kecuali kalau yang dijadikan sebagai objek sumpah itu ya apa namanya sesuatu yang dimuliakan, ya, diagungkan oleh orang yang bersumpah sampai pada derajat ibadah, maka ini termasuk syirik besar, ya. Kalau yang dijadikan objek sumpahnya itu sebagai ya diangkat pada derajat sampai diibadahi, maka ini adalah ya, syirik besar. Kama huwal halul yauma inda ubadil kubur, ya, seperti kondisi para penyembah kubur di masa ini, ya, mereka mengagungkan ya kuburan, ya, disembah selain Allah dan itu dijadikan sebagai objek sumpah, maka itu termasuk dosa yang sangat besar dan itu termasuk syirik akbar. Fa innahum yakhafuna ya may yu'azzimuna min ashabil kubur atau may yu'azzamuna min ashabil kubur, mereka takut ya terhadap apa yang diagungkan dari penghuni kubur, ya, yang misalnya dia sebutkan penghuni kubur si fulan, syekh fulan, ya, atau alim fulan dan seterusnya, dia pakai bersumpah dan dia agungkan, dia takut terhadap penghuni kubur tersebut, ya, maka ini termasuk syirik besar, ya. Jadi mereka ini khawatir, takut terhadap apa yang diagungkan dari ya penghuni kubur, aktsaru min khaufihim minallahi wa ta'zimihi, itu lebih dominan ya daripada rasa takutnya kepada Allah dan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya rasa takutnya kepada penghuni kubur, ya, demikian juga pengagungannya terhadap ya penghuni kubur tersebut itu jauh lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah, demikian juga pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bihaitsu idza tuliba min ahadihim ay yahlifa bil wali alladhi yu'azzimuhu lam yahlif bihi illa idza kana shadiqan. Ya, dari sisi mana kita lihat bahwa dia lebih mengagungkan ya penghuni kubur atau objek sumpah yang lain selain Allah, dia lebih agungkan, ya, itu dilihat tak kala salah seorang dari mereka diminta untuk bersumpah, ya, diminta untuk bersumpah, ya, maka dia tidak bersumpah dengan ya objek atau hal yang diagungkan tadi kecuali dalam keadaan jujur. Ya, jadi dia tidak mau bersumpah. Ya. Dia tidak mau bersumpah dengan menggunakan ya nama Syekh fulan misalnya atau wali fulan. Ya, kecuali sumpahnya jujur. Wa idza tuliba minhu ay yahlifa billah halafa bihi wa in kana kadiban. Tapi kalau dia diminta bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka dia akan bersumpah walaupun dia dusta, ya, walaupun dia bohong, ya. Jadi kalau bersumpah dengan selain Allah, tidak mau bersumpah kalau dia tidak benar, tidak jujur. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, ya, maka dia akan bersumpah menggunakan nama Allah walaupun dia dusta. Itu menunjukkan bahwa ya mereka lebih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika diminta bersumpah dengan nama penghuni kubur, tidak mau. Ya, kecuali dalam keadaan jujur. Ya. Tapi kalau diminta bersumpah dengan nama Allah,
maka dia akan bersumpah walaupun dia dusta. Ya, ini menunjukkan pengagungannya terhadap objek sumpah tersebut lebih besar daripada pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini fal halfu ta'dhimun lil mahlufi bihi la yaliku illa billah. Maka sumpah itu adalah pengagungan. Pengagungan terhadap nama yang disebut dalam sumpah, pengagungan terhadap objek sumpah. Dan ini la yaliku illa billah, tidak layak, tidak pantas, tidak boleh dilakukan kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena sumpah itu pengagungan. Kalau seorang mengatakan demi Allah, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah dengan selain Allah, berarti itu artinya dia agungkan objek sumpah tersebut. Dan sumpah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah hal yang boleh. Hal yang boleh. Tapi itu dalam kondisi kalau seorang ingin menguatkan sesuatu yang dia sebut, menguatkan hukum atau menguatkan sesuatu yang dia ingin sebutkan, atau memang dia diminta untuk bersumpah. Nah, karena itu dikatakan di sini wajibu tauqir al-yamin, wajib untuk menghormati sumpah itu, wajib untuk mengagungkan, memuliakan sumpah. Fala yuksiru minha, tidak boleh banyak bersumpah. Jadi tidak boleh seorang itu banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan engkau wahai Muhammad mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jangan engkau mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina, rendah. Wa qala ta'ala, itu tadi dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-10. Di ayat yang lain di surah Al-Maidah ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ay la tuhlifu illa indal hajah. Maksudnya jangan kalian bersumpah kecuali memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Wa fi halis sidqi wal bir, dalam keadaan jujur dan benar. Jangan banyak bersumpah. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Dan sumpah itu sumpah yang benar, sumpah yang jujur. Lianna kathratal halfi awil kadhibi fiha yadullani ala istighfafi billah. Karena banyak bersumpah atau bohong ketika bersumpah, itu menunjukkan sikap meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan, meremehkan Allah. Wa adamit ta'zimi lahu, dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi kamalut tauhid, dan ini tentunya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Orang yang bertauhid itu mengagungkan Allah, mengagungkan nama-nama Allah. Maka ketika seorang berdusta di dalam sumpahnya, itu artinya dia meremehkan dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Wa jaa fi fihi wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa biyamini, wa rajulun ja'ala Allah bidha'atan la yashtari illa biyamini
wa la yabi' illa biyamini. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang, ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ya, siksaan yang sangat pedih. Ya, dan beliau menyebutkan salah satunya adalah ya, wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa biyamini. Ya, yaitu orang yang menjadikan perdagangannya itu, ya, menjadikan Allah sebagai apa? Barang dagangan. Ya. Maksudnya apa? Dia tidak menjual, tidak membeli kecuali dengan sumpah. Ya. Tidak membeli kecuali dengan sumpah. Dan tidak pula menjual kecuali dengan sumpah pula. Ya. Jadi ya, tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak juga menjual kecuali dengan sumpah. Artinya dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ya, dia melariskan dagangannya dengan apa? Dengan sumpah-sumpah palsu. Ya, dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, ini salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW. 3 orang yang tidak akan sucikan, tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak akan melihat mereka. Nah, kelengkapannya yang kedua yaitu ya, al-musbilu izarahu. Al-musbilu izarahu, yaitu orang yang menyeret pakaiannya. Ya, orang yang menyeret pakaiannya. Ya, maksudnya ini untuk laki-laki, yaitu menyeret pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, di bawah mata kaki. Adapun kalau perempuan, maka yang dianjurkan adalah dia seret pakaiannya, ya, melewati mata kakinya. Yaitu kalau perempuan. Adapun laki-laki, maka pakaian laki-laki itu ya di atas mata kaki. Apakah itu sarung atau celana, sirwal atau selainnya, itu tidak boleh melebihi mata kaki. Ya, kapan seorang melebihkan ya pakaiannya di bawah mata kaki bagi laki-laki, maka ini salah satu dari 3 golongan yang tidak akan dilihat nanti pada hari kiamat, waliyadzubillah. Ya, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah wal mannan fima a'ta, yaitu orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, jadi dia beri kepada orang, tapi setelah itu dia ungkit-ungkit pemberiannya. Saya yang telah memberinya, saya telah membangunnya, ya, dia ungkit-ungkit pemberiannya. Dan mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk hal yang bisa membatalkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 264, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara al-man, yaitu mengungkit-ungkit, dan yang kedua al-adha, yaitu menyakiti orang yang diberi, ya,
disakiti ya perasaannya, sakiti hatinya, ya maka ini adalah hal yang akan membatalkan ya pemberian. Nah, ini ya 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Faqad shaddada al-wa'idu ala kasratil halaf mimma yadullu ala tahrimihi ihtiraman lismillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu subhanahu. Ya, hadis ini mengandung ancaman yang sangat keras bagi orang yang banyak bersumpah. Ya, orang yang banyak bersumpah, dia jual bersumpah, dia membeli bersumpah. Ya, demi Allah ini ya barang nomor 1. Ya, ini barang paling laris demi Allah. Ya, padahal mungkin ya itu barang tidak laris. Tapi karena ingin melariskan dagangannya, akhirnya dia bersumpah. Nah, maka hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang yang banyak bersumpah. Mimma yadullu ala tahrimihi ihtiraman lismillahi ta'ala. Ini menunjukkan ya, ini menunjukkan keharaman ya, keharaman banyak bersumpah ya demi mengagungkan dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'dhiman lahu subhanahu wa ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika ya yuhramul halfu billahi kadiban. Demikian juga diharamkan ya bersumpah kepada Allah dalam keadaan dusta. Ya. Jadi yang pertama dilarang berdusta dengan selain Allah. Dilarang bersumpah dengan selain Allah, dan ini syirik kecil. Ya. Ini syirik kecil. Iya. Yang kedua, dilarang juga bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Iya. Jadi kalau yang pertama walaupun jujur tapi bersumpah dengan selain Allah, dia jujur, itu termasuk syirik kecil dan dosa besar. Ya. Demikian juga bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu juga termasuk dosa besar dan hal yang diharamkan. Ya. Dan inilah yang disebut ya al-yaminul ghamuz. Ya, al-yaminu al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Nah, al-yaminu al-ghamus, ya, yaitu ya hal yang menenggelamkan pelakunya dalam dosa sebelum akhirnya menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ya, ini dinamai dengan al-yamin al-ghamus. Ya. Nah, wa qad wasafa Allahu al-munafiqina bi annahum yahlifuna 'ala Allahi ya, wa qad wasafa Allahu al-munafiqina bi annahum yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafik ya, bahwasanya mereka itu bersumpah dengan dusta. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya, jadi orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana disebutkan di surah ya Al-Munafiqun. Ya. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan mereka bersumpah ya
mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasul Allah. Ya, Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ya, jadi mereka datang bersumpah ya dalam keadaan dusta. Ya, dalam keadaan dusta. 6. Maka dari sini bisa disimpulkan, ya, beliau di sini hafizahullah taala menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, tahrimul halfi bi ghairillahi taala, kal halfi bil amanati awil ka'mati awin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna dzalika syirkun. Kesimpulan pertama, haramnya bersumpah ya dengan selain Allah. Haramnya bersumpah dengan selain Allah, seperti bersumpah dengan amanah, demi amanah. Ya, bersumpah dengan amanah, atau bersumpah dengan, ya, misalnya dia katakan demi amanah saya ini. Ya. Atau bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Ya. Atau bersumpah dengan Nabi, demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Rasulullah. Ini tidak dibolehkan. Walaupun Ka'bah ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya, Rasulullah adalah manusia terbaik, makhluk Allah, manusia terbaik. Ya, tapi tetap tidak boleh dijadikan sebagai objek sumpah. Ya, tidak boleh seorang bersumpah dengan Ka'bah, tidak boleh seorang bersumpah dengan Rasulullah, wa anna dzalika syirkun, dan itu semua termasuk kesyirikan. Apalagi misalnya, ya, biasa kita dengar orang bersumpah, ya, hara-haranga, ya, atau ya, semacam itu, ya, demi langit, demi bumi, ya, atau macam-macam dari berbagai sumpah yang diharamkan. Ini kesimpulan pertama, bahwasanya haramnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, tahrimul halfi billahi kadiban muta'ammidan wa hiyal ghamus. Ya, haramnya bersumpah dengan Allah tapi dalam keadaan dusta dan itu disengaja. Ya. Maka inilah yang disebut dengan al-ghamus. Ya. Sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Nah, walaupun dia, ya, bersumpah dengan nama Allah, tapi kapan dia menggunakan kapan dia dusta, maka itu adalah hal yang diharamkan. Ya, itu adalah hal yang diharamkan. Nah, kemudian yang ketiga dari kesimpulan pembahasan ini, tahrimu kasratil halfi billahi walau kana sadiqan idza lam tad'u ilaihi hajah, lianna hadza istighfafun billahi subhanahu wa ta'ala. Haramnya banyak bersumpah dengan nama Allah walaupun jujur. Ya, tapi kalau dia banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah demi Allah, ya, walaupun dia jujur, idza lam tad'u ilaihi hajah, kecuali kalau memang ada kebutuhan, ya, ada keperluan, kecuali ada keperluan, ya. Kenapa tidak boleh banyak bersumpah? Lianna hadza istighfafun billahi subhanahu, karena ini, ya, merupakan bentuk meremehkan, ya, merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang tidak boleh banyak bersumpah walaupun dia jujur. Ya, jadi sumpah itu dilakukan kalau memang dibutuhkan. Ya, misalnya dituduh. Ya, dituduh melakukan sesuatu. Ya, tidak ada saksi. Ya, tidak ada saksi. Ya. Lalu dia mengatakan, ya, atau dia bersumpah. Ya, dia bersumpah. Kondisi yang seperti ini, itu dituntut. Ya, dituntut untuk menguatkan apa yang dia ucapkan. Adapun kalau misalnya dia menjual atau dia membeli, ya, sebagaimana ya banyak terjadi di pasar-pasar, ya, sedikit-sedikit bersumpah, ya, maka itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Ada kisah, ya, ada kisah disebutkan bahwa ada seorang alim itu pergi menunaikan ibadah haji atau umroh. Pergi menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, ketika berada di tanah suci di Mekah, ya, dia melihat seorang penjual, seorang pedagang yang setiap kali, ya, menjual atau menawarkan barang dagangannya, maka dia pasti bersumpah. Ya, maka sang alim ini tadinya mau membeli, ya, barang dari orang tersebut, tapi karena dia lihat banyak bersumpah, akhirnya tidak jadi. Ya, tidak jadi. Ya. Kemudian masya Allah di tahun berikutnya sang alim ini diberi lagi, ya, rezeki, ya, untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Ternyata dia mendapati sang penjual tadi sudah sangat berubah, tidak banyak bersumpah lagi. Ya, ketika dia menawarkan barangnya, dia biasa-biasa saja, tidak diiringi lagi dengan sumpah. Maka sang alim ini, ya, heran, takjub, dan mendekati sang pedagang, ya, dan mengatakan, tahun lalu saya melihat engkau setiap kali bersumpah, setiap kali menawarkan dagangan engkau bersumpah, kenapa sekarang tidak? Sudah berubah. Kata sang pedagang, ya, dulu itu saya memiliki istri, ya, saya memiliki istri, ya, yang tidak pandai bersyukur, ya, tidak pandai bersyukur, ya. Jadi saya harus saya harus membawa banyak untung ketika pulang. Maka saya pun bersumpah dengan, ya, setiap kali menjual saya harus bersumpah untuk melariskan dagangan saya. Kenapa? Karena istri saya itu harus, ya, menerima banyak keuntungan. Nah, ya, adapun, ya, sekarang istri saya itu sudah tidak ada, dan saya punya istri baru yang dia masya Allah sangat qanaah, ya, sangat qanaah. Berapapun keuntungan saya bawa pulang, dia pasti terima. Maka itulah yang menyebabkan sehingga saya tidak banyak lagi bersumpah, ya. Masya Allah, ini kisah yang sangat bagus sebenarnya, dan ini pelajaran bagi kita semua, ya, dan juga terkhusus kepada para wanita, ya, bahwa ketika kita melepaskan suami kita, ya, berangkat kerja, ya, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh wanita-wanita para as-salaf. Ya, apa ucapan mereka wanita para as-salaf? Kunna nasbiru, ya, alal ju' wala nasbiru minan nar. Kami bisa bersabar dari rasa lapar, tapi kami tidak bisa bersabar dari, ya, siksaan neraka. Karena itu iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati engkau dari
usaha yang haram. Ya, hati-hati engkau dari usaha yang haram. Berapapun yang kau bawa pulang, yang penting halal. Ya, maka itu ya kami siap menerimanya. Nah, ini ya pelajaran. Ya, karena kadang memang seorang laki-laki melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan, ya, atau hal yang dilarang, itu disebabkan karena ada faktor lain. Ya, ada faktor lain yang menuntutnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini kesimpulan yang ketiga yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, bahwasanya haramnya banyak bersumpah walaupun jujur. Ya, kecuali kalau memang ada hal yang menuntutnya. Ada hal yang menuntut akan hal tersebut. Kemudian yang keempat, jawazul halfi, ya, billahi idza kana shadiqan wa 'indal hajah. Bolehnya bersumpah ya dengan nama Allah idza kana shadiqan. Ya, kalau memang itu benar. Kalau memang itu benar. Ya. Kalau memang itu benar. Yang kedua, wa 'indal hajah. Kalau memang itu dibutuhkan. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Jadi ini ada dua syaratnya. Ya, ada dua syaratnya. Nah, yang pertama ya jujur, dan yang kedua yaitu ya memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Ya, maka dalam kondisi ini dibolehkan untuk bersumpah. Ya, dibolehkan untuk bersumpah. Nah, ini 4 kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala. Pertama, haramnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haramnya ya dusta di dalam sumpah. Yang ketiga, haramnya banyak bersumpah walaupun jujur, ya, tapi dilakukan ya sedikit-sedikit sumpah dan tanpa ada hajat. Ya. Dan yang keempat yaitu bolehnya bersumpah, ya, bolehnya bersumpah ya dengan nama Allah dengan syarat ya, satu jujur, dan yang kedua wa indal hajah, yaitu adanya ya hajat yang menuntut hal tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga saya akan menyebutkan ya ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ia menunjukkan betapa bahayanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, "La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sungguh saya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, itu lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain Allah walaupun saya jujur. Ini kalimat ya luar biasa. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta, itu lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur. Apa maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Bukan berarti bahwasanya Abdullah bin Mas'ud melegalkan ya dusta di dalam sumpah, bukan. Ya, tapi apa maksudnya? Ini dalam masalah perbandingan. Ya, dalam masalah perbandingan. Ya, bahwa ketika seorang bersumpah dengan selain Allah walaupun dia jujur, jujur itu hal yang dituntut. Tapi bersumpah dengan selain Allah itu syirik kecil, syirik, ya, dia syirik kecil. Ya. Sementara bersumpah dengan nama Allah dan dusta, ya, dusta itu adalah hal yang diharamkan, termasuk dosa.
Ya, bahkan dosa besar. Tapi kalau dibandingkan antara dusta dengan syirik, maka jauh lebih besar dosanya syirik kecil daripada dusta. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, bersumpah dengan selain Allah itu termasuk dosa yang sangat besar. Jadi sekali lagi kalimat ini, ucapan ini bukan berarti melegalkan dusta. Tapi ini dalam masalah perbandingan. Kalau dibandingkan antara dosanya bersumpah dengan selain Allah, itu jauh lebih besar. Ya, daripada bersumpah dengan nama Allah, ya, tapi dusta. Ya, tapi dusta. Ya, dusta adalah hal yang termasuk dosa yang sangat besar. Tapi dibandingkan dengan syirik, ya, itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, tentang kafarah sumpah. Ya, tentang kafarah sumpah. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bersumpah, ya, kemudian dia langgar sumpahnya, ya, dia langgar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Ya. Dia harus membayar kafarah. Dan kafarahnya ya, kafarahnya itu disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Ya, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Akan tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang engkau sengaja. Lalu Allah mengatakan, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabat faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum." Maka kafarah dari sumpah itu, kata Allah, adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya, memberi makan 10 orang miskin yaitu makanan dari yang biasa engkau berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Maka siapa yang tidak bisa, ya, barang siapa yang tidak sanggup melakukan hal tersebut, maka kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah. Itulah kafarah sumpah. Maka dari sini, ya, dapat diketahui bahwa kafarah sumpah itu ada 4 secara berurut. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, ya, maka memberi pakaian. Ya, memberi pakaian kepada mereka, ya, 10 orang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Ya. Dan kalau tidak mampu, maka berpuasa selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Itulah, ya, kafarah dari sumpah. Ya, kafarah dari sumpah. Misalnya dia, ya, bersumpah dengan sesuatu, tapi setelah itu dia melihat ada hal yang lebih bagus daripada, ya, sumpahnya tersebut, kemudian dia langgar sumpahnya, ya, maka dalam kondisi seperti itu dia harus, ya, membayar kafarah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang bersumpah atas nama Allah dan dia sengaja melanggarnya dengan dalih bisa membayar kafarah? Apakah itu termasuk meremehkan sumpah ya atas nama Allah? Ya, kalau dia sengaja, ya, dilihat kenapa dia sengaja melanggar. Ya, karena mungkin ada hal yang lebih baik yang dia lihat daripada dia teruskan sumpahnya. Kalau seperti ini, ya itulah dia harus membayar kafarah. Ya. Tapi kalau misalnya dia ya sedikit-sedikit bersumpah, kemudian setelah itu dia langgar lagi dengan alasan apa-apa bayar kafarah, maka ini ya betul bisa masuk pada meremehkan, merendahkan. Ya, tapi kalau dia bersumpah dan kemudian dia langgar sumpahnya karena memang di sana ada hal yang lebih baik, ya, maka yang seperti itu insya Allah tidak ada masalah dan dia membayar kafarah, ya, membayar kafarah. Ya, misalnya ya, seperti ini, dia bilang demi Allah saya tidak mau lagi hadir di ta'lim ini, ya, nah, itu dia sumpah seperti itu. Tapi setelah itu dia pertimbangkan, oh, ada hal yang ya lebih bagus, ya, bahwasanya kalau saya tidak hadir maka ya saya akan ketinggalan pelajaran dan seterusnya, saya akan tetap jahil dan seterusnya, ya, maka dia langgar sumpahnya, kemudian setelah itu dia membayar kafarah. Adapun kalau seperti yang disebutkan, ya mungkin sedikit bersumpah lalu dia bayar lagi, dia kafarah dan seterusnya, maka ini termasuk hal yang merendahkan. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika seorang bertanya tentang aib kita, tetapi kita tidak ingin menjawabnya, berkata bohong tentang aib kita dan orang tersebut menyuruh kita bersumpah dengan nama Allah? Apakah bisa kita bersumpah atas nama Allah untuk menutup aib kita? Karena saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh memberitahu aib kita kepada orang lain. Maka dari itu, ya, kita boleh berbohong jika itu menyangkut aib. Pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang aib, ya, ini juga yang bertanya, ya, apa tujuannya dia bertanya tentang aib, ya, maka yang seperti ini adalah hal yang tidak dibolehkan, tentang hal apa yang tidak dibolehkan. Nah, semua orang itu punya aib, semua orang punya kesalahan. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni, dimaafkan, kecuali yang terang-terangan. Kecuali yang terang-terangan. Siapa yang terang-terangan itu? Ya, kata Nabi SAW, orang yang terang-terangan, ya, maksudnya, kata beliau SAW, wa inna minal mujahirah ayyaf'al al-'abdu ma'siyatan fil lail. Ya, yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu seorang melakukan maksiat di malam hari. Summa yusbihu wa qad satarahu Allah. Kemudian dia berada di waktu pagi dan Allah sudah menutupi aibnya. Ya, fayafdahu nafsahu. Ya, fayafdahu nafsuhu. Ya, dia sendiri yang menyebarkan aib tersebut. Wa yaqul, dia berkata, fa'altu kada wa fa'altu kada, saya melakukan begini dan begini. Ya, padahal Allah sudah menutupi aibnya, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka aib itu harus ditutup. Ya, aib itu harus ditutup. Seorang muslim juga hendaknya menutupi aib saudaranya. Jangan dia sebarkan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda,
Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya. Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kecuali kalau itu di pengadilan atau di ini yang harus disebutkan, ya. Nah, itu baru dia sebutkan. Ya, misalnya seorang ya melapor ke ya petugas, ya ke ke hakim, ya atau ke polisi, ya, Pak, ini si fulan ya telah melakukan begini dan begini kepada saya. Nah, itu tidak ada masalah karena memang ya itu dituntut. Adapun kalau tidak seperti itu, maka tidak boleh seorang ya menyebutkan aibnya. Ya, maka ini yang bertanya ya tentang aib seseorang, ya hendaknya dia berhenti, jangan tanyakan aib orang, aibnya sendiri yang diurus. Ya, dia sendiri juga lebih banyak mungkin aibnya daripada orang yang dia tanyakan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Afan izin bertanya, hukum menggambar makhluk bernyawa itu kan dilarang. Lalu bagaimana dengan menghias bekal anak agar menarik dengan memberikan aksesoris di belakangnya seperti di nasinya diberikan mata dan ya lengkap dengan hidung, dengan mulut. Wallahul musta'an. Ya, hal-hal yang seperti ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, hal yang tidak dibolehkan. Pertama itu dia mendidik, mengajari anaknya menggambar makhluk. Ya, itu akan dicontoh oleh anaknya nanti. Yang kedua, kalau seperti itu disebutkan ya gambarnya menyerupai makhluk, ya maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, kenapa tidak menggambar gambar yang lain yang bukan makhluk yang bernyawa? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaan yang seperti ini ya tidak ditanyakan ke saya ya, ini ditanyakan ke yang berwenang. Ya, yang berwenang, ini dilaporkan kepada ya yang berwenang. Nah, ya kadang-kadang ada masalah seperti masalah pernikahan, masalah perceraian dan seterusnya, itu yang mengurusinya adalah KUA, bukan ya ini ya, apalagi hal yang disebutkan di sini ya, dilaporkan ke sana. Nah, wallahu ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.